Saudara-saudara sekalian, masalah sejarah itu adalah merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi kita membicarakan masa lampau tentang Lampung. Sebetulnya Lampung itu luar biasa. Yang pertama karena dia memiliki wilayah Lampung. Jelas perbatasannya. Yang ini berbatasan dengan ini, yang ini berbatasan dengan laut, dan lain sebagainya. Satu, wilayahnya ada. Yang kedua, bahasanya ada. Lampung punya bahasa. Daerah lain tuh ada, daerahnya ada, tapi bahasanya nggak ada. Yang ada orang pendatang semua. Nah, itu ada seperti itu. Lampung hebat. Ada wilayah, ada bahasa. Selain ada wilayah, ada orang juga maksudnya ya. Ada orang ngaku orang Lampung, berasa orang Lampung, ada bahasa Lampungnya ada. Dan hebat lagi, yang ketiga, itu adalah aksara Lampung. Daerah lain belum tentu punya aksara. Ya, ada juga aksara, juga nggak disukai orang. Dulu kabar-kabarnya orang mau kirim-kiriman surat, mau pacaran, kiriman surat itu pakai aksara Lampung. Walaupun nulisnya entah di mana, mungkin di daun atau di mana, konon kabarnya ya seperti itu. Aksara ada, bahasa ada, sudah itu manusianya ada. Yang selanjutnya filsafatnya ada. Filsafatnya ada. Tetapi celaka 12-nya tulisan nggak ada. Tidak banyak. Ada juga tidak banyak. Wah, saya mau cerita. Perkenalkan saya Raymond, anggota tim Pesepil MAP siswa dari Fakultas Filsafat Wacana Salatiga, Jawa Tengah. Perkenalkan saya saya sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Bandung. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zikrullah, saya juga berasal dari Kota Bumi, Lampung Utara, Kalimantan Timur. Saya juga berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Lampung, Fakultas Artian dan Kultur. Mungkin itu dari kami, dari tim Pesanggiri. Tim kami dalam rangka desain dari buku pop-up Pesanggiri yang tidak kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafifun. Ya. Saya ucapkan terima kasih tadi telah menjelaskan maksud dan kedatangan untuk membicarakan masalah Pil Pesanggiri. Dan untuk itu marilah kita awali pembicaraan kita tentang Pil Pesanggiri, mulai dari yang ringan saja dulu. Nanti diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan awali saja dulu dari saya memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Fahrudin. Saya pensiunan dari Kanwil Dikbud Provinsi Lampung, yang selanjutnya menjadi Dinas Pendidikan Provinsi Lampung setelah bergabung terkait dengan otonomi daerah. Setelah saya menyelesaikan tugas saya selaku PNS dengan beberapa kali mutasi,
notasi lokal saja, dan akhirnya saya pensiun. Dan setelah pensiun saya menjadi diterima sebagai salah satu tenaga konsultan, dan dalam hal ini saya ditugaskan di Palembang selama 3 tahun. Kalau tadi telah dijelaskan bahwa maksud tujuannya adalah untuk membicarakan masalah PIL Pesenggiri, maka untuk mukadimah ini perlu saya sampaikan bahwa semula itu belum PIL Pesenggiri, tetapi masih disebut PIL saja. PIL ini untuk singkatnya, untuk menghemat durasi, saya sampaikan bahwa PIL ini terbagi atas beberapa hal. Pertama, laki-laki PIL-nya wanita. Itu dulu. Wanita. Jadi seorang laki-laki, berapa istrinya, di situ PIL-nya. Semakin banyak, maka gengsinya, PIL-nya akan semakin bernilai tinggi. Kalau perempuan, PIL-nya itu adalah perhiasan, pakaian, makanan, dan uang. Seorang wanita semakin memiliki koleksi perhiasan, pakaian yang dibikin sendiri, sudah itu dia mampu membuat kue, makanan, dan dia juga memiliki atau mampu menyimpan sejumlah banyak uang, maka perempuan tersebut dianggap sebagai perempuan yang bernilai tinggi. Jadi laki-laki sudah, perempuan sudah, sekarang PIL anak laki-laki. PIL anak laki-laki terletak pada ucapannya. Kalau dia mampu membuktikan ucapannya, maka PIL-nya dianggap bagus. Semakin terbukti, maka akan semakin bagus nilainya, nilai PIL-nya. Dan anak wanita, PIL-nya terletak pada perilaku. Semakin bagus perilakunya, maka akan dianggap semakin sempurna PIL-nya. Itu dahulu. PIL itu disusun oleh mereka dalam rangka mereka mencapai tata kehidupan yang lebih baik. Tidak terjadi keributan, tidak terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain, maka mereka bersepakat untuk memberikan batasan-batasan tentang mana hal-hal yang harus dipertahankan, mana hal-hal yang dilarang, dan mana hal-hal yang dianjurkan. Ada nanti mereka membuat hukum, ada cepalo, ada keteran, dan lain sebagainya. Yang paling nampak dan itu banyak disaksikan serta mudah dipahami oleh masyarakat pada saat itu sebagai pendukung PIL adalah segala aturan-aturan terutama terkait masalah air, pangkalan tempat mandi, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bahwa air itu adalah sumber kehidupan. Jadi aturan-aturan tentang air, tentang perilaku di air, dan lain sebagainya itu sudah terekam di dalam maklumat-maklumat yang dikeluarkan pada para pemimpin pada saat itu. Jadi PIL seorang laki-laki sudah, PIL seorang perempuan sudah, PIL seorang anak laki-laki sudah, PIL seorang anak perempuan sudah. Itu berjalan selama berabad-abad tentu saja. Buktinya keberadaan mereka masih ada. Tandanya mereka masih ada karena mereka kompak dan bisa mempertahankan
keberadaan mereka. Nah, itu. Sampai dengan satu saat ada perkembangan di dalam fiil. Fiil itu ditambah dengan kata pesenggiri menjadi fiil pesenggiri. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Dari mana munculnya kata-kata pesenggiri itu? Adik-adik sekalian, saya belajar fiil pesenggiri itu adalah dari almarhum Profesor Hilman Hadikusuma. Tetapi yang mengungkit masalah fiil pesenggiri pertama itu bukan beliau, tetapi yang pertama yang menulis tentang fiil pesenggiri secara lengkap adalah almarhum Rijani Puspa Wijaya. Dia menulis tentang fiil pesenggiri itu adalah judul dari skripsi di Fakultas Hukum, kalau nggak salah masih ikut ke Sriwijaya pada saat itu, sudah di Unila tapi menginduk ke Sriwijaya. Nah, beliau adalah Fakultas Hukum Unila yang menulis tentang fiil pesenggiri secara lengkap. Tetapi karena almarhum Rijani Puspa Wijaya ini kurang banyak kesempatan untuk menulis, hal ini ditangkap oleh Bapak Profesor Hilman Hadikusuma, dan Bapak Hilman Hadikusuma lah yang lebih banyak menulis tentang fiil pesenggiri, dan saya belajar dari beliau. Bapak Hilman Hadikusuma punya anak didik yang beliau sayangi dan beliau perkenalkan kepada kami anak-anak muda pada saat itu. Saya pada saat itu barangkali lebih muda dari kalian karena saya baru semester berapa itu. Baru semester berapa saya sudah diperkenalkan oleh Hilman Hadikusuma Ansori Jausal. Jadi Ansori Jausal itu dia sudah selesai kuliah pada saat itu, saya masih di dalam tahap semester awal gitu. Jadi dengan demikian saya otomatis juga belajar kepada beliau. Jadi kalau saya disebut guru saya siapa tentang fiil pesenggiri, maka guru saya mulai dari Rijani Puspa Wijaya, sudah itu Hilman Hadikusuma menangkap dan lebih mengembangkan lagi, dan yang terakhir itu anak didik daripada Bapak Hilman Hadikusuma, yaitu lupa lagi, Ansori Jausal. Ini kalau lupa-lupa ini malah gampang ingatnya. Ya, pengulangan. Ya. Ansori Jausal dengan saya, dia tidak mau berjarak sehingga dia bebas bicara tentang fiil pesenggiri. Cuma ada satu, Ansori Jausal demikian patuh, demikian hormat kepada guru yaitu Hilman Hadikusuma, sehingga kalau bicara masalah fiil pesenggiri dia tidak mau melampaui Hilman Hadikusuma. Dia tidak mau melampaui bicara itu. Sementara saya ini anak nakal aja, anak nakal, sehingga saya kadang-kadang membicarakan sesuatu yang sebetulnya saya belum paham, tetapi saya klarifikasi ke Ansori Jausal. Iya, Hilman Hadikusuma belum bicara seperti itu, saya sudah bicara, itu contohnya ya. Tetapi saya klarifikasi kepada Ansori Jausal, dan Ansori Jausal ya lebih banyak dukung gitu. Tapi dia tidak mau mengatakan karena Hilman Hadikusuma belum pernah membicarakan itu. Nah itu kira-kira.
Jadi hubungan saya bagaimana dengan apa namanya dengan Pak Hilman Hadikusuma, bagaimana hubungan saya dengan Ansori Jausal. Saya lanjutkan, ini pembicaraan awal dulu. Masalah fi'il pesenggiri ini, kata-kata pesenggiri itu kami berbeda-beda. Pertama, Pak Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa kata pesenggiri itu berasal dari nama satu angkatan penjaga keamanan di Udayana Bali. Itu ada pasukan gerak cepat namanya Gerakan Pesenggiri. Hilman Hadikusuma memiliki keyakinan dari sana datangnya fi'il pesenggiri. Ansori Jausal tidak mau membantah, tapi yang membantah saya. Kata saya, terlalu jauh dikaitkan dengan Bali. Tetapi saya mengatakan bahwa ini adalah kemungkinan kita terpengaruh oleh Jawa Barat. Ada yang dari Jawa Barat? Enggak ada ya? Dari Jawa Barat, di mana Jawa Barat mengatakan bahwa ada lomba pasunggiri. Lomba pasunggiri itu adalah lomba kebudayaan, lomba keterampilan kebudayaan, lomba kesenian, dan lain sebagainya pasunggiri. Jangan-jangan saya bilang kata-kata pesenggiri itu berasal dari Jawa Barat. Bertahun-tahun saya meyakini itu, dan saya konsultasikan dengan Ansori Jausal. Ansori Jausal tidak banyak komentar tentang masalah itu, karena itu sekaligus tidak menerima apa yang ditulis oleh Hilman Hadikusuma, dan beliau enggan untuk seperti itu. Tapi saya berani-beranikan saja. Sampai pada satu saat ada seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang mengambil S3. Beliau itu alumni S2 dari UIN, Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat. Beliau mengambil S3 di Yogyakarta, Gadjah Mada, di Fakultas Filsafat, dan dia mengatakan bahwa kata pesenggiri itu betul dari Lampung, bukan dari Bali, dan bukan dari Bandung, bukan dari Jawa Barat, bukan dari Pariangan. Berarti apa yang saya katakan itu dibantah oleh beliau, dan ini katanya berasal dari kata-kata pesenggah. Pesenggiri berasal dari kata pesenggah, dia bilang. Pesenggah itu artinya perwis. Setelah saya renung-renung, ya betul, perwis sesuai dengan karakter fi'il pesenggiri. Yang dimaksud dengan perwis itu ada perbedaan arah perjalanan, tetapi saling memberikan jalan. Itu perwis. Jadi tidak menutup jalan orang. Itu perwis. Sama-sama menghidupkan. Jadi kita yang akan ke barat diberikan jalan sehingga kita bisa melaju ke barat. Dia dari barat ke timur diberikan jalan sehingga dia bisa melaju dari barat ke timur. Itu namanya pesenggah. Nah, dengan demikian saya merasa yakin bahwa kata-kata pesenggiri itu betul-betul bahasa Lampung, yaitu kata-kata pesenggah. Walaupun ini membutuhkan ujian, membutuhkan waktu untuk diuji kebenarannya, tetapi selama tidak ada yang membantah, tentu saja kita masih akan tetap berpegang kepada pesenggah ini. Kira-kira kan demikian. Kalau jadi ada temuan, terus temuan itu tidak ada yang membantah, maka temuan itu tetap akan menjadi patokan kita. Inilah sebagai pembicaraan awal mukadimah kita, dan saya tambahkan lagi ada satu peristiwa yang nampaknya ini bagus juga
jadi apa namanya, jadi catatan kita ketika kita tidak bicara agama ya. Nah, kita tidak bicara agama. Itu agamanya Katolik. Terus si Katolik juga. Islam, terus sama juga Islam dari UIN. Ya, kita tidak membicarakan masalah agama, tapi kita bicara masalah sejarah. Dahulu dari Herman apa namanya, nanti kita cari ya, akan membuat kamus Lampung Belanda, dan sudah 1 tahun ilmuwan satu itu yang bekerja sama dengan persekutuan gereja di Belanda sana tentunya akan membuat buku tentang kamus Lampung Belanda gagal. Yang menarik begini, kenapa kok gagal? Karena dia tidak menemukan garis merah tentang falsafahnya. Dan kesulitan-kesulitan mereka itu dilengkapi juga dengan ketiadaan karya-karya seni yang keluar dari Lampung. Taruh tidak falsafah tidak keluar, tapi dari seni, dari ucapan-ucapan, dari lagu dan lain sebagainya, kan itu sudah menggambarkan bagaimana falsafah atau prinsip-prinsip yang dianut, dan itu juga tidak keluar. Dan dengan demikian mereka gagal menulis kamus Lampung Belanda itu, dan itu tidak dicetak walaupun sudah disiapkan 500 halaman tulis tangan untuk siap dicetak pada saat itu, tapi karena falsafahnya tidak ketemu, tidak berhasil diungkap, maka dia tidak bisa meneruskan penulisan kamus itu. Jadi dengan demikian yang ingin saya katakan bahwa filsafat ini, falsafah Lampung ini adalah sesuatu yang juga harus kita kembangkan, harus kita ungkap, sehingga jangan sampai nasib kita seperti Herman yang gagal menulis itu, dan jangan sampai kita gagal mewariskan nilai-nilai ini juga dikarenakan kita tidak membantu masyarakat budaya, tidak berhasil membantu kebudayaan untuk menjelaskan masalah kebudayaan ini. Oleh karena itu, maka menurut saya kegiatan kita yang satu ini adalah merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dan sangat dinanti-nantikan hasilnya oleh generasi yang akan datang. Kalau tidak kita selamatkan dari sekarang, kemungkinan mereka tidak dapatkan itu, dan hasilnya nanti akan seperti penulisan penulisan yang dilaksanakan oleh ahli bahasa pada saat itu. Maka di mana kita pembicaraan kita barangkali kita batasi sini. Mungkin langsung ke pertanyaan ya Pak. Mungkin teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan terkait falsafah itu sendiri, dan memang datanya ini pun dibutuhkan oleh untuk sejarahnya sendiri dari itu sendiri itu bagaimana sejarah yang sudah ada dan sampai sekarang masih diturun-temurunkan itu nanti akan kita kemas, akan kita buat dalam suatu bentuk buku yang nanti bukunya itu bisa menjadi wadah, bisa menjadi informasi bagi anak-anak dari kelas 4 sampai dengan kelas 11 SMA, dan itu
mereka tidak berpikir kalau ini suatu yang membosankan, tapi menjadi sebuah yang menarik, dan ini menjadi suatu pegangan bagi khususnya masyarakat Lampung, baik itu yang asli masyarakat Lampung, baik pendatang dan lainnya seperti itu. Ini halaman pertama kami itu soal sejarah ya. Tadi kan kaitannya sama sejarah ya Pak. Jadi mungkin kami di sini kami tuh butuh nanti di halaman pertama itu kami bakal membahas sejarah Pak, soalnya di buku saku kami. Sejarah itu mungkin kaitannya sama mungkin paling gampang tahun kejadian Pak, atau fase-fase, misal kalau di abad pertengahan gitu kan, abad pertengahan sebelum terjadi Renaissance itu ada pemikir-pemikir seperti René Descartes atau seperti apa, atau itu Pil Pesenggiri berbarengan dengan lahirnya filsafat kebudayaan lainnya dari daerah lain atau negara lain atau bagian dunia lain, itu mungkin bisa dijelaskan Pak. Terima kasih atas perkenalan dan pertanyaannya, jawabannya. Dan pertanyaan-pertanyaan sungguh menarik, terutama masalah sejarah. Saudara-saudara sekalian, masalah sejarah itu adalah merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi kita membicarakan masa lampau tentang Lampung. Sebetulnya Lampung itu luar biasa. Yang pertama karena dia memiliki wilayah Lampung. Jelas perbatasannya. Yang ini berbatasan dengan ini, yang ini berbatasan dengan laut, dan lain sebagainya. Satu, wilayahnya ada. Yang kedua, bahasanya ada. Lampung punya bahasa. Daerah lain tuh ada, daerahnya ada, tapi bahasanya nggak ada. Yang ada orang pendatang semua. Nah, itu ada seperti itu. Lampung hebat. Ada wilayah, ada bahasa. Selain ada wilayah, ada orang juga maksudnya ya. Ada orang ngaku orang Lampung, berasa orang Lampung, ada bahasa Lampungnya ada. Dan hebat lagi, yang ketiga, itu adalah aksara Lampung. Daerah lain belum tentu punya aksara. Ya, ada juga aksara, juga nggak disukai orang. Dulu kabar-kabarnya orang mau kirim-kiriman surat, mau pacaran, kiriman surat itu pakai aksara Lampung. Walaupun nulisnya entah di mana, mungkin di daun atau di mana, konon kabarnya ya seperti itu. Aksara ada, bahasa ada, sudah itu manusianya ada. Yang selanjutnya filsafatnya ada. Filsafatnya ada. Tetapi celaka 12-nya tulisan nggak ada. Tidak banyak. Ada juga tidak banyak. Wah, saya mau cerita. Saya dulu pernah ikut tim untuk mengumpulkan naskah-naskah tradisional daerah Lampung melalui proyek museum. Pada waktu itu saya menjadi staf proyek di museum itu. Ketika kami meminta contoh naskah yang dia simpan itu, ternyata sulit sekali. Untung di antara anggota kami itu ada anggota yang sebetulnya nggak jelek, tetapi walaupun dia sudah mandi, tapi kayak kelihatannya kok kayak belum mandi gitu. Nah, ternyata ini diperalat oleh ketua tim kami. Pak, katanya, alasannya kan begini, kalau seandainya kami buka, Pak, naskah ini, kami tunjukkan kepada bapak-bapak, maka akan terjadi pertumpahan darah dan akan memakan korban, Pak. Pasti akan ada yang mati. Wah, kaget juga. Kok bakal mati segala macam sih? Cuma ada naskah gitu. Nah, akhirnya ada yang jelek itu tadi.
panggil masih itu kan staf biasa disuruh-suruh, tapi gitu datang disambut, disalamin apa segala macam, kayak orang dihormati betul gitu. Pak, katanya kalau perkara itu kami udah bawa ahlinya, ini ahlinya katanya, ini ahlinya, kalau perkara akan terjadi seperti itu dia tahu bagaimana cara mengatasinya, baru orang itu berani. Dia yakin betul ngelihat model fisik orang itu kayak nggak mandi, apalagi kerjaannya cuma ngerokok aja. Dia pikir ilmunya di ngerokok itu ya, karena asap aneh itu kan. Dia yakin seperti itu. Akhirnya dibuka itu naskah itu, Pak, apa sebelum lacur? buka naskah mungkin bisa pakai mic, Pak. Aduh iya, maaf. Ya, Tapi nanti. sudah sampai buka naskah. Ya. Akhirnya naskah itu dibuka. Setelah dibuka, ternyata naskah itu adalah untuk membunuh orang dari jarak jauh. Pantesan orang tua mereka wanti-wanti, ini naskah-naskah ini jangan ditunjukkan kepada siapa-siapa, jangan diajarkan kepada siapa-siapa. Karena memang naskah itu bunyinya adalah untuk membunuh jarak jauh. Apa kaitannya dengan ini? Kaitannya dengan ini bahwa daerah Lampung pada saat itu didatangi oleh perompak yang merapat di daerah Krui kira-kira dan menjajah di sekitar daerah mana-mana menjadi penjajahan mereka. Dan pada saat itu tidak ada lain cara adalah bagaimana cara membunuh itu. Nanti kalau Anda belajar belajar sejarah, ada sejarah tentang Cangok. Cangok itu adalah kuburan yang terletak di Bukit Kemuning, terletak di antara dua buah sungai, itu ada kuburan Cangok namanya. Itu adalah gembong penjahat itu yang berhasil dilumpuhkan. Cangok di makam Cangok, makam itu namanya Cangok. Di makam Cangok itu. Nanti tanya kepada ahli sejarah ya. Tanya ahli sejarah tentang Cangok. Ini saya dapat cerita ini dari Hilman Hadikusuma. Ya, dan saya ingat, sayang beliau itu sudah tidak ada, tapi ya udah tua. Karya-karya tulisannya, Pak? Banyak dia nulis. Profesor satu itu aktif nulis. Ada terakhir bukunya tentang kebudayaan Lampung itu dari Mandar Maju. Nanti jika saya merekomendasikan Anda ketemu juga dengan Pak Ansori Jausal. Beliau itu adalah anak kesayangan yang tidak nakal dan tidak bicara apa-apa melebihi sang guru. Dia menjelaskan apa yang dijelaskan oleh guru. Dan saya termasuk yang agak nakal-nakal dikit. Tapi walaupun demikian, saya selalu mendatangi Pak Ansori Jausal. Kira-kira, Bang, ini keliru apa enggak? Kalau wah ini keliru jauh, saya tinggalin. Nah, kira-kira begitu. Kalau udah terlanjur dihapus, ya saya hapus. Kalau udah terlanjur jauh. Tapi kalau sudah agak menyerempet dikit, ya nggak apa-apa. Itu kata Ansori Jausal. Kira-kira hubungan saya dengan beliau seperti itu. Nah, itu yang berhasil melumpuhkan perompak itu adalah jawara dari mana? Yang terbanggi besar tuh daerah mana itu? Bukan. Daerah apa namanya itu? Ada. Bukan. Ya, itu terbanggi besar ya. Iya. Itu jawara dari sana ya. Yang berhasil melumpuhkan itu semua itu. Itu sejarah itu jarang ditulis, nanti dianggap cerita-cerita untuk gagah-gagahan, tetapi itulah yang diturunkan dari
dari generasi ke generasi. Termasuk yang diturunkan dari generasi ke generasi ini adalah fiil pesenggiri. Fiil pesenggiri juga tidak ditulis. Apalagi pada saat itu yang disebut berfiil laki-laki istrinya sekian, lebih banyak istrinya. Karena fiil dari seorang laki-laki itu tergantung kepada perempuan. Berapa perempuan yang berhasil disuntingnya. Nah itu. Siapa yang bisa menyunting perempuan banyak, pasti jago berantemnya juga kuat dan duitnya juga banyak. Dia kaya dan dia jagoan. Perkara jagoan itu semua pada saat itu kalau mau berhasil yang harus jagoan, artinya pintar, bela dirinya pintar. Jadi seorang ulama, seorang dai, ini agak menyimpang dikit, tapi ini gambarannya begini. Dai zaman dahulu, ulama zaman dahulu itu dia tidak hanya belajar agama dan pintar agama saja. Dai zaman dulu yang pertama dia harus bisa bela diri. Yang kedua, dia paham obat-obatan. Kalau ini sakit ini begini, kalau sakit ini begini, kalau keselio begini cara mengatasinya, kalau ini nanti digigit ular begini cara pengobatannya, ini yang harus diminum, itu ulama. Jadi ulama. Dan ulama itu juga harus kaya. Kalau dia tidak kaya, tidak akan jadi ulama pada saat itu. Pada saatnya, gitu ya. Pada saat itu tidak jadi ulama dan dia jadi pintar obat-obatan, pintar bela diri, dan dia kaya juga. Nah gitu juga dengan yang fiil pesenggiri, orang yang sudah berfiil ini rata-rata orang kaya. Nah gitu. Karena orang kaya, maka pemikiran tentunya pemikiran itu tidak frontal keluar, tetapi dia harus sesuaikan dulu. Kalau dimarah sama yang punya fiil, nah kira-kira kan demikian sejarahnya. Dengan demikian tidak ada tulisan-tulisan yang tajam. Kenapa? Nah ini kenapanya begini. Karena kita di Lampung ini tidak mempunyai raja yang mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Yang namanya ciri-ciri raja itu kan kekuasaan tak terbatas kan? Iya. Nah, enti kan dari mana, Jawa mana anak aslinya? Dari Jogja. Di Jogja dikatakan bahwa ucapan seorang raja, ucapan seorang adalah sebagai hukum. Sabdo Pandito Ratu. Apa yang diucapkan oleh seorang pimpinan, itulah hukum yang berlaku. Nah kira-kira demikian. Ya sama saja di sini juga gitu. Sehingga kalau ada apa-apa terjadi perbedaan-perbedaan, tidak bakal ada tulisan-tulisan seperti itu karena tidak ada raja. Siapa yang berkuasa adalah siapa yang kaya. Siapa yang berkuasa adalah siapa yang bisa memiliki ilmu bela diri. Dengan demikian nasib pemikiran tidak ada. Yang berikutnya, yang memelihara kesenian, yang memelihara pemikiran, itu kan kerajaan. Hasil kesenian dan lain sebagainya itu ditulis atau disusun adalah atas perintah daripada kerajaan dalam rangka menghormati tamu-tamunya. Di Jogja bakal ada tamu ini datang, maka dikeluarkanlah keseniannya, lagu-lagunya dan lain sebagainya. Keluar semua itu. Tari-tarian untuk menghormati tamu. Ada lagu-lagu untuk menghormati tamu. Bermacam-macam masakan untuk menghormati tamu ada. Tetapi di Lampung ini tidak ada kerajaan yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, segala catatan-catatan secara pribadi-pribadi itu yang kira-kira itu menentang orang yang banyak uang, menentang mereka yang memiliki kekuasaan kecil masing-masing itu, nah itu pasti akan segera dihapuskan, segera dinyahkan, dan orang-orang tidak sanggup untuk memberikan catatan-catatan
Nah, ini saya apa namanya? Saya ambil jalan pintas. Situasi yang seperti itulah lahirnya PIL Pesenggiri itu. Artinya PIL Pesenggiri itu tidak disusun oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Kalau mereka yang mempunyai kekuasaan disusun untuk menyusun satu peraturan, biasanya isinya peraturan itu adalah dalam rangka mengabadikan kekuasaannya itu. Kalau PIL Pesenggiri ini muncul dari ucapan-ucapan masyarakat banyak. Iya, sehingga mental Lampung lebih egaliter dibanding mereka-mereka yang punya kerajaan-kerajaan besar. Hanya perbedaannya kalau kerajaan besar itu punya dokumen, punya catatan, punya peraturan begini, disebut tanggal dan tahunnya gitu. Sementara kita tidak, tetapi kita egaliter. Lampung egaliter. Jadi PIL Pesenggiri itu dalam kerajaan skala berat itu gimana? Masing-masing kita punya PIL. Kita punya PIL. Ada mereka ngambil hanya sebagian-sebagian saja, ditonjol-tonjolkan. Yang lain juga tidak disebut-sebut. Ada. Jadi kalau bertanya tentang PIL Pesenggiri kepada mereka yang dikatakan paham tentang PIL Pesenggiri, kalau mereka masih menginduk atau apa namanya terikat kuat dengan lingkup kebudayaan mereka itu mengambil yang cocok-cocok saja. Tetapi saya berbeda. Kalau saya ini dibesarkan oleh dinas ya, Kemdikbud, saya egaliter belajarnya. Saya ambil semua. Dan kalau bisa jangan sampai ada yang hilang. Itu kelebihan saya dari yang lain, karena saya bebas-bebas aja. Saya nggak Lampung minded. Saya nggak Lampung minded. Kalau yang lain tuh banyak. Pokoknya nggak ada yang bagus kalau bukan Lampung. Lampung paling bagus pokoknya. Kalau bahasa Jawanya itu kalau mainin anak itu kan ya, sing ganteng-ganteng dhewe, sing apik-apik dhewe, iki anake sapa. Kira-kira kan gitu kan ya. Kalau lagi saya egaliter. Saya tidak fanatik. Nah, kira-kira demikian sikap saya tentang PIL Pesenggiri gitu. Jadi saya agak netral, tapi saya nggak pengen nyebutnya netral, agak nakal aja lah ya. Karena saya tidak sebagus Ansori Jausal yang demikian hormat kepada Hilman Hadikusuma. Saya ngelawan dikit-dikit nggak apa-apa, salah nggak apa-apa lah, anak kecil ini saya pikir. Nah, kira-kira demikian. Tapi saya rajin nulis. Mungkin kami boleh respon ya Pak. Boleh. Kalau mungkin bukan bukan suatu pertanyaan tapi konfirmasi aja Pak. Jadi apakah yang latar belakangi PIL Pesenggiri ini lahir gitu ya Pak, di tengah masyarakat yang kita sendiri nggak tahu tahunnya tahun berapa itu ya, kita sendiri nggak tahu tahunnya berapa. Apakah itu latar belakangi karena budaya kita yaitu budaya pitutur, bukan budaya tulis menulis? Kan ada budaya pitutur, ada budaya tulis menulis Pak. Apakah bisa kita generalisir bahwa sebenarnya budaya dari masyarakat Lampung mengenai PIL Pesenggiri ini kenapa tidak tertulis sejarahnya, tidak terdokumentasikan, terarsipkan dengan baik? Karena dulu memang budaya kita, budaya orang Lampung, baik yang di masyarakat atau maupun yang di kerajaan-kerajaan kecil yang Bapak bilang sebenarnya egaliter tadi, itu apakah pitutur Pak budayanya sebenarnya? Enggak, itu betul-betul aturan. Jadi ada yang disebut katerem, ada cepalo gitu ya. Ada cepalo itu peraturan-peraturan itu. Tetapi peraturan-peraturan yang banyak beredar itu adalah peraturan tentang penggunaan air.
Kalau memang gagal pengelolaan penggunaan air ini mati kekeringan ini. Sawah nggak bisa apa? Dulu nggak ada sawah ya. Nah, kita nggak bisa makan ikan. Pokoknya nggak bisa hidup lah kalau air itu nggak ada yang. Nah, mereka yang punya kekuasaan itulah mereka yang. Tapi kerajaan tidak terlalu tidak terlalu berkuasa. Kerajaan mereka itu kerajaan-kerajaan kecil saja. Mungkin jadi intinya misal saya bilang kenapa Itu. tidak terarsipkan itu tidak tercatat Ya. itu karena budaya pitutur itu salah Pak sebenarnya, keliru Pak. Ada, maksudnya ada tulisan itu ada. Ada. Iya, ada tulisan. Saya cerita itu bahwa tulisan itu taruh di loteng dan kami tidak boleh melihat. Kalau kami melihat itu akan makan korban dan lain sebagainya. Setelah itu kami buka, ya memang kaget juga karena di sana setelah diartikan tulisan itu adalah membunuh orang dari jarak jauh. Gitu ya. Artinya tulisan-tulisan itu ada, tapi tulisan itu kebanyakan hilang. Yang ada itu adalah pidato-pidato yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan adat dalam rangka pelaksanaan upacara daur hidup. Ya, upacara daur hidup itu adalah upacara yang dilaksanakan mulai dari upacara kelahiran, terus upacara anak-anak, upacara remaja, upacara pemuda, upacara dewasa, sampai dengan upacara kematian. Nah, dalam upacara-upacara daur hidup lah itu diketemukan kata-kata itu turun-temurun secara resmi disampaikan oleh pimpinan-pimpinan adat, tetapi mereka tidak lazim menulis atau menyimpan tulisan-tulisan itu. Artinya di Lampung sendiri itu ya sebenarnya ada budaya penulisan ada, tapi tidak terpelihara. Ya. Namun budaya pitutur juga ada juga. Jadi dua kebudayaan ini ada. Ya. Tapi untuk Pilpres sendiri ini lebih kepada dituturkan di lingkungan mungkin raja-raja kecil. Ya, dalam upacara daur hidup. Jadi daur hidup itu kalau pidato terhadap ada kelahiran begini, pidato ketika anak-anak itu pidato ketika anak-anak mulai ada usia berapa, sudah itu remaja dan lain sebagainya, bisa diselang-seling nanti gambarnya. Kalau suara kan kita bisa rekam, tapi penuh. HP kan udah. Penuh juga. Pindah dulu ya di laptop. Ya.